Halo teman-teman, gua Gozi. Lu bisa panggil gua Asep, lu bisa panggil gua Gozi, apapun up to you. Ini video pertama gua, dan inilah bukti bahwa gue pernah memulai untuk berubah diri gue, untuk memberanikan diri gue, untuk mengusahakan hal baik yang akan datang nantinya. Ya, ini video pertama gue teman-teman, dan nggak tahu ya mau ngapain juga bingung. Tapi gue punya hal yang mungkin bisa bisa dimasukkan, bisa didokumentasikan semua hal yang ada di perkuliahan, semua hal apapun itu, entah itu keluhan gua, entah itu kebingungan gua, entah itu apa lagi ya, entah itu keuangan, entah itu pertemanan, semua akan gue ceritain di sini teman-teman. Ya, nanti kalau ada kebingungan, gue harus ngapain? Bantuin komen ya, gitu teman-teman. Kenapa gue mulai ini? Kalau penasaran, karena gue mau ada perubahan di dalam hidup gue. Ya walaupun kita belum tahu ya hasil akhirnya bagaimana, tapi ya bisa dikatakan lebih baik kita memulai daripada enggak sama sekali. Daripada kita penasaran, mati penasaran kan, ngapain juga ya mati penasaran. Lebih baik kita mulai teman-teman. Sekarang dimulai dengan kebingungan teman-teman. Kebingungan gue mau cerita ke kalian ya. Gue sekarang mahasiswa 2025, umur gue 20 tahun ya kan. Ketika gue menginjakan kaki, ketika gue duduk pertama kali di kelas, ada banyak hal yang harus gue pertimbangkan, harus gue tentukan, harus gue pilih. Ada hal-hal baru yang datang ke dalam kehidupan gue teman-teman. Harus bagaimana, dan harus bagaimana. Untuk umur sekarang ya, disebut matang belum, disebut belum matang tapi bisa berpikir teman-teman. Ya, apa kebingungan gue? Jujur ya teman-teman, gue punya plan, gue punya kemauan, gue punya keinginan untuk bisa duduk di kelas yang dimana notabene S2. Gue mau lanjut ke situ. Tapi di sisi itu, pertama gue baru mulai duduk dan kemauan gue sudah mau S2. Padahal lu juga baru duduk, maksudnya udah ngomongin S2 kan
bego ya, tapi ya gimana, emang gue mau, itu kemauan gue teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, finansial, keuangan. Baru duduk di kelas, baru ngekos, kendaraan dan lain sebagainya, 60 juta, 70 juta mungkin bisa segitu untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Itu yang gue ketahui teman-teman, dan itu belum semuanya, mungkin 100 ya, 100 juta untuk orang yang kayak gue teman-teman. Itu jumlah yang sangat besar, mungkin nanti sangat kecil ketika gue di masa depan. Untuk sekarang itu sangat besar teman-teman, tapi ketika gue 10 tahun ke depan mungkin itu akan bernilai kecil ya. Amin. Yang gue bingung, teman-teman, tujuan gue S2 tapi pengeluaran udah segitu. Ada dua pilihan teman-teman, apakah gue harus benar-benar belajar untuk mendapatkan kemauan gue, itu yang pertama, atau benar-benar bekerja untuk mendapatkan sedikitnya uang agar gue bisa bisnis, agar gue bisa belajar bagaimana memanage uang, bagaimana, ya seperti itu. Itu dua pilihan yang gue bingung sekarang. Kalau gue nyari IPK, nanti duit kenceng ini juga baru pertama, udah cepet aja keluar, udah 100 juta keluar, apalagi nanti semester 2, semester 3, 4, 7. Yang gue mau kuliah gue selesai, gue juga bisa ngembangin diri gue dari hal apa yang harus gue kembangin, kerja lah, pengalaman lah, apapun. Tapi kalau gue fokus ke situ, belajar yang gue sampingin, kemauan gue itu nggak bakal kecapai, susah untuk dicapai, bang. Ya karena pastinya tidak akan fokus ke situ dong harusnya, ya kan? Nah itu kebingungan gue, entah harus gimana ya. Mungkin apa, tapi ada yang mengatakan seperti ini, orang yang tolol adalah ketika kuliah nilainya jelek. Tapi ada juga yang mengatakan kalau nilai lu jelek, setidaknya lu bisa di samping yang lainnya. Kayak contoh, nilai lu jelek, ya setidaknya lu punya bisnis. Nilai lu jelek, setidaknya lu udah punya pengalaman. Ya kan? Nah, perkataan seperti itu yang gue bingung teman-teman. Mana yang paling benar? Apakah memang subjektif atau bagaimana? Dan ini video pertama ini, entah hal yang baik untuk gue memulai atau buruk. Ya karena keduanya ada teman-teman. Kalau gue fokus ke sini, bikin video, upload dan upload, yang ada di otak gue konten.
pelajaran dikesampingkan, nilai dikesampingkan. Saya bingung. Nah, ini berkaitan, ini yang bakal gua bagi ke lu pada, keluhan gua, kesenangan gua, ya begitulah. Thank you teman-teman.